Pemirsa, di tengah memanasnya suhu politik jelang pemilihan Gubernur DKI, serangan demi serangan terus ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Yang terakhir adalah wacana pemanggilan Ahok oleh DPR terkait dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras. Meski demikian, sejumlah pihak menilai pemanggilan Ahok lebih berlatar belakang politis. Desakan atas pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok muncul dari sejumlah anggota dewan termasuk pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan Ahok harus menjelaskan soal keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Politisi Gerindra ini juga menyatakan heran karena dugaan kasus korupsi ini tidak juga ditindaklanjuti oleh KPK. Bagaimana kita juga mengawasi kinerja KPK. BPK kan sudah melakukan satu audit investigasi atas permintaan dari KPK. Nah, KPK bagaimana menindaklanjuti dari hasil audit investigasi ini? Membeli tanah 755 hektar, ya, itu bisa 4 rumah sakit setingkat RSUD bisa didirikan, ya, seperti Rumah Sakit Tarakan. Untuk apa sampai membeli tanahnya saja? Ini belum rumah sakitnya, sampai 755 miliar rupiah. Jadi saya kira ini adalah, kalau misalnya ada penyalahgunaan dan tindak korupsi, ini masuk dalam kategori grand corruption atau korupsi besar. Sementara itu, Ahok sendiri menanggapi santai tudingan yang disampaikan oleh Fadlizon. Sebaliknya, Ahok menantang Fadlizon untuk memanggil KPK jika dinilai lembaga tersebut tidak bekerja dengan baik karena tidak mampu menetapkan dirinya sebagai tersangka. Siapa Fadlizon merasa ini KPK kagak pinter ketemu, kagak profesional, ya dia panggil dong. Yang milik KPK kan Fadlizon Komisi 3. Ya enggak, jadi suruh Fadlizon yang terhormat, gitu ya, yang terhormat dong, jangan lupa, kita singgung lagi. Anggota Dewan yang terhormat, Wakil Ketua DPR, mungkin bisa kasih tahu kepada KPK korupsinya si Ahok itu lebih gede gitu loh, temuan ini ya sampaikan, ya kan? Banyak yang dianggap KPK kan perlu diajarin oleh yang terhormat Fadlizon, terus gitu kan? Terus bilangin, lain kali kalau foto di belakang Donald Trump itu nggak cengar-cengir, bilang malu-maluin itu mukanya tuh. Di tengah minimnya produktivitas dan fungsi legislasi, langkah Komisi 3 DPR yang akan meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta memunculkan pertanyaan terkait kewenangan Dewan dalam konteks politik lokal. DPR dinilai melampaui kewenangan yang seharusnya merupakan ranah DPRD DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjamin proses verifikasi calon perseorangan akan berlangsung transparan dan profesional. Sebelumnya Ahok mengaku khawatir pencalonannya dapat dijegal KPU DKI dengan cara membatalkan tanda tangan pendukungnya. Ya kan saya nggak bilang, saya nggak duduk KPUD kan, kalau ada oknum di KPUD bisa aja membatalkan tanda tangan dengan mudah. Tapi inti kan bukan menuduh mereka, enggak. Itulah kekhawatiran Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait pencalonannya melalui jalur independen. Ahok menilai pencalonannya dapat digagalkan jika ada oknum KPU DKI yang sengaja membatalkan tanda tangan pendukungnya. Namun kekhawatiran Ahok ditepis Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang menjamin petugasnya bekerja secara profesional dalam menjaring calon perseorangan di Pilkada DKI 2017. Kami akan menawarkan kepada calon perseorangan siapapun itu, baik Pak Ahok atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang akan maju, itu timnya untuk mendampingi verifikator KPU. Jadi saat terjun di lapangan nanti silahkan mereka mendampingi, nanti damping ada pengawas pemilu, ada tim dari mereka untuk melihat betul bagaimana proses verifikasi berlangsung. Tapi yang jelas kami jamin bahwa proses verifikasi berlangsung secara terbuka, secara akuntabel, insya Allah juga secara jujur gitu, sehingga tidak akan ada persoalan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisi kunjungan kerjanya ke Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan berbaur bersama masyarakat di warung kopi. Pertemuan berlangsung dalam suasana informal bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di lapisan akar rumput. Warung kopi bagi masyarakat Aceh atau mungkin juga masyarakat lain di Nusantara punya arti tersendiri.
warung kopi mampu meniadakan sekat sosial ekonomi. Di warung kopilah masyarakat berbagai lapisan sosial berbaur dalam suasana egaliter. Obrolan di warung kopi pada umumnya tidak terlalu serius. Namun, obrolan santai di warung kopi kerap mewakili aspirasi masyarakat luas, terutama masyarakat lapisan akar rumput yang merupakan kelompok mayoritas. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Surya Paloh menyediakan waktu khusus berkunjung ke salah satu warung kopi di pusat kota Banda Aceh. Bapak ngomong ini sebenarnya nostalgia, ada kampanye juga. Minum kopi, minum roti. Tadi sudah lebih dari 30 menit, apa yang bisa diserap? Tadi sudah banyak sempat ngobrol dengan warga yang ngopi di sini ya Pak? Nah, saya bersyukur mereka penuh dengan semangat ya, ada optimisme. Nah, itu jauh lebih baik daripada mereka saya lihat termenung, serba apatis. Nah, susah kita untuk aja. Bagaimana kita mau bicara untuk satu pikiran-pikiran yang kita akan coba tawarkan ketika spiritnya, motivasi dirinya tidak ada. Nah, saya bersyukurin ini lihatlah teman-teman ini semuanya. Ada optimisme, ada ketenangan, ada harapan. Nah, ini bagus. Ini pesan-pesan yang baik ya. Ya, bagaimanapun sudah jelas KPU akan telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak itu berlangsung pada Februari tahun 2017, diikuti oleh 101 kepala daerah. Nah, dari 101 itu 21 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada di Aceh. Jadi 20% itu lebih. Jadi luar biasa. Aceh akan mengikuti serentaknya 21 calon, baik itu pemilihan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, saya pikir memang bolehlah. Kita berharap ya bagaimanapun ada subjektivitas. Saya lahir di kota ini, kita cek ini. Jadi ketika ditanya tadi kasih pengarahan sama kawan-kawan, kira-kira berapa targetnya sebenarnya dari pilkada yang 21 kepala daerah yang akan dilaksanakan khusus untuk Aceh pada Februari akan datang? Persentasenya berapa? Bilang sedikit-dikitnya ya harus 90% lah. Sedikit-dikitnya harus 90%. Mungkin ada yang mentertawain, ada barangkali tidak berani tertawa, tapi dalam hati ini jangan-jangan mengada-ngada. Nah, tapi saya bilang enggak. Saya pikir itu objektif, rasional menurut pikiran-pikiran saya. Kalau ditanya lagi dasarnya apa kok bisa memberikan target kepada DPW-nya supaya 90% sedikit-dikitnya bisa dimenangkan oleh mereka-mereka yang diusung oleh Partai Nasdem ini. Sederhana jawabannya, kan kita usung semua saudara kandung, nggak ada beda-bedanya. Baik yang dari dalam, dari samping, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Nah, kenapa? Perintahnya jelas, pentingkan, utamakan kepentingan masyarakat Aceh daripada kepentingan Partai Nasdem ini. Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke Aceh merupakan bagian dari konsolidasi menghadapi Pilkada serentak tahap kedua. Aceh mendapat perhatian khusus karena provinsi di ujung barat wilayah Indonesia ini merupakan salah satu basis Partai Nasdem. Melalui pemilu legislatif April 2014, Partai Nasdem berhasil merebut 72 kursi legislatif di wilayah Aceh. Terdiri dari 2 kursi DPR RI, 8 kursi DPRD Provinsi, serta 62 kursi DPRD Kabupaten dan Kota. Dengan perolehan 72 kursi legislatif, Partai Nasdem berhasil menempatkan diri pada posisi 3 besar di Provinsi Aceh. Sebelum berbaur bersama masyarakat di warung kopi, Surya Paloh memberi pengarahan untuk kader Partai Nasdem di Aceh dan memenuhi undangan makan siang Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Metro TV. Jakarta anjlok di stasiun Tanah Abang. Akibatnya aktivitas KRL terganggu. Eva Wondo akan melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang. Eva, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana dampak anjloknya kereta ini? Ya, Sumi, kereta api Senja Utama jurusan Solo, Jakarta ini anjlok tadi pagi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Kereta ini anjlok usai mengantarkan penumpang dari Solo menuju ke stasiun Senen, yaitu pukul 03.25 waktu Indonesia Barat. Namun ketika akan stabling atau parkir di stasiun Tanah Abang, ini kereta mengalami anjlok dan saat ini kereta yang anjlok telah dievakuasi oleh
tim evakuasi dari PT KAI Daob 1 dan juga PT Komuter Jabodetabek. Dan untuk unit yang anjlok yaitu di gerbong 5, 6, dan 7, saat ini 2 gerbong telah berhasil dievakuasi, yaitu gerbong 5 dan juga gerbong 7. Namun untuk gerbong 6 hingga saat ini masih terus dievakuasi oleh tim evakuasi dari PT KAI Daob 1 dan juga PT KAI Komuter Jabodetabek. Dan proses evakuasi ini telah dimulai sejak pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Barat, dan PT KAI Daob 1 memperkirakan jalur akan kembali normal siang nanti. Sementara untuk dampak dari anjloknya kereta api Senja Utama jurusan Solo Jakarta, yaitu aktivitas KRL Jabodetabek ini terganggu, yaitu dari arah Bogor atau Depok yang akan menuju ke Jakarta dengan melintasi Tanah Abang maupun stasiun Duri terpaksa harus menghentikan lajunya hanya sampai di stasiun Manggarai. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari PT KAI Komuter Jabodetabek, akibat anjloknya kereta ini sempat terjadi penumpukan penumpang di stasiun Manggarai, dan PT KAI Komuter Jabodetabek pun menyiapkan KRL feeder yaitu di stasiun Manggarai hingga ke stasiun Sudirman. Sementara dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jatinegara yang akan menuju ke Manggarai, Depok maupun Bogor, ini juga hanya bisa melintasi sampai stasiun Tanah Abang. Sementara itu penumpang pun terpaksa harus menggunakan moda transportasi lain dari stasiun Tanah Abang. Untuk sementara demikian, Sumi, yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo untuk informasinya langsung dari stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dan untuk mengetahui pemirsa, di tengah memanasnya suhu politik jelang pemilihan Gubernur DKI, serangan demi serangan terus ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Yang terakhir adalah wacana pemanggilan Ahok oleh DPR terkait dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras. Meski demikian, sejumlah pihak menilai pemanggilan Ahok lebih berlatar belakang politis. Desakan atas pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok muncul dari sejumlah anggota dewan termasuk pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan Ahok harus menjelaskan soal keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Politisi Gerindra ini juga menyatakan heran karena dugaan kasus korupsi ini tidak juga ditindaklanjuti oleh KPK. Bagaimana kita juga mengawasi kinerja KPK. BPK kan sudah melakukan satu audit investigasi atas permintaan dari KPK. Nah, KPK bagaimana menindaklanjuti dari hasil audit investigasi ini? Membeli tanah 755 hektar, ya, itu bisa 4 rumah sakit setingkat RSUD bisa didirikan, ya, seperti Rumah Sakit Tarakan. Untuk apa sampai membeli tanahnya saja? Ini belum rumah sakitnya, sampai 755 miliar rupiah. Jadi saya kira ini adalah, kalau misalnya ada penyalahgunaan dan tindak korupsi, ini masuk dalam kategori grand corruption atau korupsi besar. Sementara itu, Ahok sendiri menanggapi santai tudingan yang disampaikan oleh Fadlizon. Sebaliknya, Ahok menantang Fadlizon untuk memanggil KPK jika dinilai lembaga tersebut tidak bekerja dengan baik karena tidak mampu menetapkan. Kan oleh mereka-mereka yang diusung oleh Partai Nasdem ini. Sederhana jawabannya. Kan kita usung semua saudara kandung, nggak ada beda-bedanya. Nah, baik yang dari dalam, dari samping, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Nah, kenapa? Perintahnya jelas. Pentingkan, utamakan kepentingan masyarakat Aceh daripada kepentingan Partai Nasdem ini. Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem ke Aceh merupakan bagian dari konsolidasi menghadapi Pilkada serentak tahap kedua. Aceh mendapat perhatian khusus karena provinsi di ujung barat wilayah Indonesia ini merupakan salah satu basis Partai Nasdem. Melalui pemilu legislatif April 2014, Partai Nasdem berhasil merebut 72 kursi legislatif di wilayah Aceh. Terdiri dari 2 kursi DPR RI, 8 kursi DPRD Provinsi, serta 62 kursi DPRD Kabupaten dan Kota. Dengan perolehan 72 kursi legislatif, Partai Nasdem
berhasil menempatkan diri pada posisi 3 besar di Provinsi Aceh. Sebelum berbaur bersama masyarakat di warung kopi, Surya Paloh memberi pengarahan untuk kader Partai Nasdem di Aceh dan memenuhi undangan makan siang Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Metro TV. Jakarta anjlok di stasiun Tanah Abang. Akibatnya aktivitas KRL terganggu. Eva Wondo akan melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang. Eva, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana dampak anjloknya kereta ini? Ya, Sumi, kereta api Senja Utama jurusan Solo, Jakarta ini anjlok tadi pagi sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat. Kereta ini anjlok usai mengantarkan penumpang dari Solo menuju ke stasiun Senen, yaitu pukul... Semangat ya, ada optimisme. Nah, itu jauh lebih baik daripada mereka saya lihat termenung, serba apatis. Nah, susah kita untuk aja. Bagaimana kita mau bicara tuh satu pikiran-pikiran yang kita akan coba tawarkan ketika spiritnya, motivasi dirinya tidak ada. Nah, saya bersyukurin ini lihatlah teman-teman ini semuanya ada optimisme, ada ketenangan, ada harapan. Nah, ini bagus. Ini pesan-pesan yang baik ya. Ya, bagaimanapun sudah jelas KPU akan telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak itu berlangsung pada Februari tahun 2017, diikuti oleh 101 kepala daerah. Nah, dari 101 itu 21 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada di Aceh. Jadi 20% itu lebih. Jadi luar biasa. Aceh akan mengikuti serentaknya 21 calon, baik itu pemilihan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, saya pikir memang bolehlah. Kita berharap ya bagaimanapun ada subjektivitas. Saya lahir di kota ini, kita cek ini. Jadi ketika ditanya tadi kasih pengarahan sama kawan-kawan, kira-kira berapa targetnya sebenarnya dari pilkada yang 21 kepala daerah yang akan dilaksanakan khusus untuk Aceh pada Februari akan datang? Persentasenya berapa? Bilang sedikit-dikitnya ya harus 90% lah. Sedikit-dikitnya harus 90%. Mungkin ada yang mentertawain, ada barangkali tidak berani tertawa, tapi dalam hati ini jangan-jangan mengada-ngada. Nah, tapi saya bilang enggak. Saya pikir itu objektif, rasional menurut pikiran-pikiran saya. Kalau ditanya lagi dasarnya apa kok bisa memberikan target kepada DPW-nya supaya 90% sedikit-dikitnya bisa dimenang. Namun kekhawatiran Ahok ditepis Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno yang menjamin petugasnya bekerja secara profesional dalam menjaring calon perseorangan di Pilkada DKI 2017. Kami akan menawarkan kepada calon perseorangan siapapun itu, baik Pak Ahok atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang akan maju, itu timnya untuk mendampingi verifikator KPU. Jadi saat terjun di lapangan nanti silahkan mereka mendampingi, nanti ada pengawas pemilu, ada tim dari mereka untuk melihat betul bagaimana proses verifikasi berlangsung. Tapi yang jelas kami jamin bahwa proses verifikasi berlangsung secara terbuka, secara akuntabel, insya Allah juga secara jujur gitu, sehingga tidak akan ada persoalan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisi kunjungan kerjanya ke Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan berbaur bersama masyarakat di warung kopi. Pertemuan berlangsung dalam suasana informal bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di lapisan akar rumput. Warung kopi bagi masyarakat Aceh atau mungkin juga masyarakat lain di Nusantara punya arti tersendiri. Warung kopi mampu meniadakan sekat sosial ekonomi. Di warung kopilah, masyarakat berbagai lapisan sosial berbaur dalam suasana egaliter. Obrolan di warung kopi pada umumnya tidak terlalu serius. Namun, obrolan santai di warung kopi kerap mewakili aspirasi masyarakat luas, terutama masyarakat lapisan akar rumput yang merupakan kelompok mayoritas. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Surya Paloh menyediakan waktu khusus berkunjung ke salah satu warung kopi di pusat kota Banda Aceh. Bapak ngomong ini sepertinya nostalgia, ada Kang Ferry juga. Minum kopi, minum roti. Tadi sudah lebih dari 30 menit, apa yang bisa diserap? Tadi sudah banyak sempat ngobrol dengan warga yang ngopi di sini ya Pak? Nah, saya bersyukur mereka penuh dengan dirinya sebagai tersangka. Siapa Trijon merasa ini KPK kagak pinter ketemu, kagak profesional, ya dia panggil dong. Yang milik KPK kan Fadli John Komisi 3.
Iya nggak? Jadi suruh Fadlizon yang terhormat, gitu ya, yang terhormat dong, jangan lupa, ini tersinggung lagi. Anggota Dewan yang terhormat, Wakil Ketua DPR, mungkin bisa kasih tahu kepada KPK, korupsinya si Ahok itu lebih gede gitu loh, temuannya ini ya, sampaikan. Ya kan? Banyak yang dianggap KPK kan perlu diajarin oleh yang terhormat Fadlizon. Terus gitu kan? Terus bilangin, lain kali kalau foto di belakang Donald Trump itu nggak cengir-cengir, bilang malu-maluin itu mukanya tuh. Di tengah minimnya produktivitas dan fungsi legislasi, langkah Komisi 3 DPR yang akan meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta memunculkan pertanyaan terkait kewenangan Dewan dalam konteks politik lokal. DPR dinilai melampaui kewenangan yang seharusnya merupakan ranah DPRD DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjamin proses verifikasi calon perseorangan akan berlangsung transparan dan profesional. Sebelumnya Ahok mengaku khawatir pencalonannya dapat dijegal KPU DKI dengan cara membatalkan tanda tangan pendukungnya. Ya kan saya nggak bilang, saya nggak nuduh KPUD kan, kalau ada oknum di KPUD bisa aja membatalkan tanda tangan dengan mudah. Tapi inti kan bukan menuduh mereka, enggak. Itulah kekhawatiran Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait pencalonannya melalui jalur independen. Ahok menilai pencalonannya dapat digagalkan jika ada oknum KPU DKI yang sengaja membatalkan tanda tangan pendukungnya.